Di sini kita bisa lihat Pulau Sumatera, dan kemarin saya coba menandai beberapa lokasi yang ada di Pulau Sumatera. Kalau kita bisa lihat di sini, Pulau Sumatera terlihat hijau dan tidak ada hal yang unik di dalamnya. Tapi kalau kita coba menjelajahi atau mencoba zoom sedikit demi sedikit apa yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera ini, kan ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita lihat. Salah satunya mungkin di sini adanya pembukaan lahan yang saya kurang paham. Ini pembukaan lahan ini terbentuk secara alami atau tidak, dan ya, pembukaan lahan ini sebenarnya sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada kondisi banjir yang terjadi di Pulau Sumatera saat ini. Dan akan kita dapati kondisi-kondisi pembukaan lahan yang bentuknya saya kurang paham itu legal atau tidak. Seperti yang kita lihat di sini, dan sering pula pembukaan lahan ini terbentuk di daerah-daerah yang dialiri arus sungai. Kalau kita lihat ini yang ada di Aceh ya. Banyak sekali. Ini mungkin yang sedikit saya lihat agak ekstrim pembukaan lahannya. Dan ini mungkin resmi, tapi saya tidak paham apakah ini berdampak besar terhadap banjir. Kalau kita telusuri, ini pembukaan lahannya cukup masif. Kita lihat. Dan ya, ini foto udara yang saya kurang paham apakah pembalakan atau pemotongan pohon seperti ini termasuk pemotongan atau penebangan yang legal atau tidak. Ini yang terjadi. Ini ya, ini masih merupakan aliran sungai ya sepertinya. Dan ini terus ada banyak. Kalau kita lihat, terkesan tidak banyak, tapi ketika kita coba zoom, anggap saja ini satu pohon kecil dibandingkan dengan area seluas ini, maka kita bisa memperkirakan berapa besar area yang sebenarnya telah dibuka. Banyak sekali ya. Dari foto udara yang kita lihat, ini susunan pohon yang sudah ditebang tidak tersusun dengan rapi. Saya juga tidak paham ini menandakan apa. Apakah ini terjadi secara alami atau dipotong. Ini juga sepertinya kondisi alami tidak akan mungkin seperti ini ya. Ini mungkin ditebang, tapi perizinannya mungkin kita harus tanyakan lagi terkait kondisinya. Ya, ini cukup mengkhawatirkan. Banyak sekali ya. Nah, ya, ini juga ya, tadi yang sangat mengkhawatirkan sendiri adalah kondisi-kondisi pembukaan lahan ini terjadi sangat dekat sekali dengan sungai, tempat mengalirnya air ketika terjadi pembuatan seperti hujan yang dikhawatirkan bisa memicu terjadinya banjir besar. Dan itu tidak hanya ada di bagian bukan Aceh ya sebenarnya, ini ya Banda Aceh ya, bagian Banda,
tapi dekat dengan Aceh sendiri, itu dekat alur aliran sungainya, kita juga dapat terlihat terjadinya pembukaan lahan yang masif atau besar-besaran. Sini kita lihat kondisinya. Dengan adanya jalur-jalur ini, seperti jalur kendaraan, yang sepertinya ini bukan jalur bukaan lahan yang terjadi secara alami, ya itu bisa menjadi salah satu penyebabnya juga mungkin banjir itu terjadi. Dan ini semua bisa diakses di Google Maps ya, Google Maps. Jadi kalau kita lihat dari jauh pun sudah terlihat seperti urat-urat yang berwarna coklat. Ini adalah sungai-sungai yang terbuka lahannya. Dan ini terus menuju ke bagian selatan dari Sumatera. Saya kira aliran sungainya kalau kita lihat ini seperti terputus. Aliran sungai yang alami mungkin seperti ini ya. Di aliran sungai, di pinggir kiri kanannya terdapat pohon yang rindang. Saya juga masih ingin cari tahu lagi ya terkait pembukaan lahan ini, regulasinya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan agar pembukaan lahan ini tidak menimbulkan bencana ke depannya. Ya, tentunya ini butuh kajian multidisiplin terkait ini. Ini juga kalau kita lihat ini terjadi bukaan lahan besar. Kalau dilihat seperti panu ya di sini, panu besar. Bukaan lahan yang besar. Saya kurang tahu ini apa yang akan dilakukan di sini. Dan ini sudah banyak terjadi di Pulau Sumatera. Dan juga ya kalau kita coba iseng menjelajah di Google, kita akan lihat ada beberapa daerah yang alamiahnya berwarna hijau di Sumatera ini, tetapi menjadi warna coklat. Ya, itu diakibatkan terjadinya adanya pembukaan lahan. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita terkait apa sih sebenarnya pembukaan lahan itu, terus apa dampaknya terhadap lingkungan. Tentunya eh, tidak bisa kita salahkan 100% bahwa proses pembukaan lahan ini mungkin ditujukan untuk pertanian ataupun pertambangan yang tentu kita akan menggunakannya juga, tapi regulasinya bagaimana agar seimbang dengan menjaga alam itu sendiri. Ya, yang seperti kita ketahui ya ini apa yang ada di bumi kita ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Ya, kita juga bertanggung jawab untuk mewariskannya ke anak cucu kita. Nah, dan banyak lagi ya. Dan yang unik juga kalau kita coba bermain-main di Google Earth, di Google Earth itu ada fitur yang namanya time historical imagery. Jadi ini ada satu dari lokasi yang unik saya lihat. Kalau kita coba back time ke tahun 1985, bahwa daerah ini adalah daerah hijau yang kemudian
seiring dengan bertambahnya waktu, terjadinya pembukaan lahan di daerah ini. Jadi kalian bisa akses di Google Earth. Di 2007 belum terjadi pembukaan lahan. Kemudian di 2012 terjadi pembukaan lahan di area ini. Kemudian pembukaan lahan yang semakin meluas ke arah selatan. Sehingga di 2014 pembukaan lahannya itu bukan hanya membuka tapi menggali lebih dalam. Sehingga meluas juga ke selatan ya, dan barat. Nah, kita lihat di sini. Yang sebelumnya belum ada di tahun 2017 bulan ke-6, tapi di 2017 bulan ke-7 ini sudah terjadi pembukaan yang saya kurang paham ini dalam waktu 1 bulan terjadi pembukaan seperti ini. Cukup masif. Di 2017 bulan 9, kemudian ini di bulan 10-nya, ini 2018 pembukaannya semakin meluas. Ini pun terbentuk cekungan yang semakin dalam. Di 2018 seperti ini kondisinya. Di 2019 pembukaannya mengarah ke arah utara. Di 2020, ini 2021, ya ini pembukaannya sudah sangat luas. Ini perkotaan yang ada di dekat daerah tersebut. Ini 2022-nya, ini 2023, ini 2024, cekungan yang masif bisa kita lihat di sini. Ini cekungannya sangat masif. Kan kalau nggak salah ada foto yang digambarkan oleh orang yang berada di sekitar area tersebut. Nah, ini cekungannya mungkin sangat besar ya. Nah, ini juga ada kalau kita lihat waduknya mungkin ya, menjadi waduk sekarang. Dan ini kondisi terakhirnya. Dan ini ada di berbagai tempat ya, bukan hanya di sana saja. Mungkin dari tadi yang daerah perhutanan, sekarang berubah menjadi cekungan-cekungan masif daerah pertambangan. Oke, mungkin itu aja alasan yang menarik apa yang harus kita pelajari bahwa terjadinya pembukaan lahan di Sumatera yang cukup luas yang bisa menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab meningkatnya debit air yang ada di Sumatera. Mungkin dari sini kita bisa jadi ambil pelajaran dan menentukan kebijakan ke depannya apa yang harus kita lakukan. Oke, sampai sini saja. Selamat berbuat baik.